Maka saudaraku, tidak mungkin ada manusia, tidak mungkin ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Ini orang-orang hebat depan kita. Bapak pikir ini orang tidak ada semua masalahnya? Pak Gubernur, masalah paling besar sekarang mau 2 periode. Iya toh? Iya kan? Sampingnya lagi kanan, Kapolda, bintang 2. Bapak pikir tidak ada masalahnya, mau bintang 3. Ayo, ini yang pegang mic berdiri, sampingnya wakil gubernur, mau naik sedikit. Tapi setelah gubernur, mana ada orang tidak ada masalahnya, Pak? Semua kita punya masalah. Ayo, satu, mari kita lihat pegawai. Ada yang punya NIP, ada yang tidak. Yang punya NIP namanya pegawai negeri, yang tidak punya NIP namanya pegawai honor. 5 tahun PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Iya Pak. Waduh, Pak Kapolda, Pak Jenderal, saya ketemu security di hotel. Dia bilang, Ustadz, alhamdulillah, selama baju kami seperti ini, seragam ini, terangkat derajat kami, Ustadz. Kami dikira polisi. Saya bilang, iya, kau rugikan polisi. Polisi dikira security. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Masya Allah. Coba kita dengar, mana lebih kencang suara bapak-bapak dengan ibu-ibu? Bisa? Bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu. Ayo ibu, jangan mau kalah sama suara laki-laki bu. Ayo. Salatullah mullah ala toha belakang. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Ibu diam, nilainya 8,5. Sekarang bapak-bapak, ayo bapak-bapak, jangan mempermalukan kita nih. Ayo laki-laki, keras ya Pak. Salatullah mullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nilainya 9,2. Ini lagi kita dengar di sini. Ini kan bos-bos ini toh. Jenderal minta 2 bos. Tenang-tenang, kita dengar ini ya. Ayo Pak Jenderal, ayo Pak Guru ya. Ayo. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,9. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, teristimewa yang kita muliakan dengan segala kemuliaan yang kita miliki, Bapak Gubernur Provinsi Riau yang terhormat Datuk Sri Setia Amanat Haji Samsuar beserta wakilnya dan istri beliau yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
polisi sahabat saya, Bapak Kapolda Irjen Pol Muhammad Iqbal yang juga hadir di tempat ini, dan seluruh aparat yang hadir di tempat ini. Bapak jangan sakwa sangka kepada polisi. Yang beredar berita selama sebulan ini itu kecil saja dari sekian banyak polisi baik di Indonesia. Saya keliling-keliling ceramah di depan-depan polisi. Itu 0,001% saja polisi yang seperti itu di Indonesia. Masih banyak polisi baik yang ada di Indonesia. Maka kita doakan polisi-polisi baik Allah berikan amanah untuk menjadi penegak hukum di Republik Indonesia. Bapak dan Rem beserta keluarga, Bapak Kapolres Tabes beserta seluruh aparat yang hadir, alim ulama yang hadir, anggota DPR. Ada hadir? Ada hadir anggota DPR? Coba kalau mau pil wali Pak, mau pil caleg, biar tidak diundang dia datang Pak. Ada begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Dan hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kali di Madinah Pak Gubernur sangat panas. Itu bapak-bapak, saya baru pulang umroh dua hari yang lalu. Kemarin saya tiba. Madinah panasnya waktu saya di sana 40 sampai 41 derajat. Bayangkan panasnya Pak. Saya langsung ingat kisah ini. Bagaimana dulu Nabi. Sekarang Madinah Makkah panas, kita masih bisa masuk rumah yang ada AC-nya. Zaman itu tidak ada AC. Rumah tidak ada tembok seperti ini. Rumahnya pelepah daun kurma. Nabi pada saat itu di Madinah sangat panas. Begitu panasnya, hampir tidak ada yang keluar rumah. Semua bernaung depan rumahnya, takut sengatan matahari. Tiba-tiba keluar rumah seorang manusia, berlari-lari kecil. Kenapa lari-lari kecil? Panas. Saya memang langsung ingat ini cerita. Saya dari masjid hotel, dari hotel saya nginap, itu tidak sampai 100 meter ke Masjid Nabawi, panasnya. Saya pun lari-lari. Ini sahabat juga lari-lari. Ternyata menuju ke masjid. Tak lain adalah Abu Bakar As-Siddiq. Selang beberapa saat, keluar lagi seorang manusia, juga berlari-lari kecil, takut juga sengatan matahari. Tak lain adalah Umar bin Khattab. Masuk ke masjid. Jangan bayangkan Masjid Nabawi seperti sekarang ya. Masuk masjid. Umar mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya orang Islam. Jangan kau reparasi. Jangan kau permak-permak. Ini ada mahasiswa saya turun dari mobil. Dia lihat saya langsung, dia bilang, Ustadz, Assalamualaikum. Apalagi itu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada juga aswabar. Apa aswabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kalau WhatsApp, ya kan enak sekarang tuh WhatsApp. Kalau malas tulir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panjang, ada stiker. Yang penting tidak usah ku ganti-ganti. Tidak usah kita orang Islam bilang selamat pagi, biarlah agama lain yang mengucapkan selamat pagi. Kita hormati kalau dia bilang selamat pagi Ustadz, kita bilang juga pagi. Ya. Nah, lari-lari kecil lalu Umar berkata, Abu Bakar, tidak biasanya kau siang-siang begini di masjid, ada apa? Abu Bakar berkata, saya panas mas bro. Jangan lagi ku cari di buku mas bro, ini bahasa dasar. Kira-kira Pak Gubernur ditanya sama Kapolda. Kata Umar, tidak biasa siang-siang kau di sini, ada apa? Abu Bakar menjawab, saya panas di rumah, maka saya datang di sini. Saya panas dan lapar. Daripada saya cuma panas lapar, mending saya datang di masjid. Begitu sampai di masjid, lapar, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Abu Bakar juga bertanya, kau ya?
Kenapa kau juga ada siang-siang begini? Kata Umar, sama dong. Saya juga lapar dan panas, maka saya datang ke masjid. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Mereka lanjutkan, dua orang ini berzikir. Selang beberapa saat, keluar lagi seorang manusia. Tidak lari, tidak takut sengatan matahari, tidak takut panas. Kenapa? Kemana langkah kakinya melangkah? Ke situ awan melindunginya. Kakinya ke kanan, awan ke kanan. Kakinya ke kiri, awan ke kiri. Tak lain adalah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di masjid, mendapati dua sahabat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tanya, kalian ada di sini? Tidak biasanya siang-siang begini kau ada di sini. Ada apa? Umar menjawab, kami lapar ya Rasul. Kami panas juga di rumah, maka kami datang berteduh di sini, menyerahkan diri kepada Allah. Abu Bakar juga bertanya, ya Rasulullah, Anda juga ada apa? Kata Nabi, sama. Saya juga lapar dan panas, maka saya ke sini. Akhirnya Umar punya usul. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ansar Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari? Bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari? Lebih baik kalau begitu. Berangkatlah tiga orang ini ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai di rumahnya Abu Ayyub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait. Kedengaran salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi suara perempuan. Kata Nabi, mana suamimu? Oh, lagi tugas, baru keluar, tapi sebentar lagi akan datang. Masuk ya Rasul. Bu, ibu, oi. Pelajaran pertama, kata Nabi, tidak boleh kami masuk di rumahmu tanpa izin suamimu. Nabi, coba kurang apa amanahnya Nabi? Tapi apa kata Nabi? Tidak boleh saya masuk rumahmu tanpa izin suamimu. Ini yang banyak dilanggar ibu-ibu sekarang. Pergi suaminya kerja, dia telepon temannya, hei, tunggu saya di mall. Kau jemput saya, suamimu aman. Ya kalau dia keluar, kalau dia masuk ke rumahnya, dia telepon teman kuliahnya, aman mas, sudah pergi. Ngeri. Hati-hati. Pelajaran pertama, haram hukumnya seorang istri menerima tamu laki-laki tanpa izin suaminya. Dengar, Ustadz, saya sepupu, tidak boleh. Saya sepupu satu kali, tidak boleh. Apalagi sepupu lain kali. Tidak boleh. Perselingkuhan sekarang yang mengancam rumah tangga kita. Bermula dari apa? Medsos. Curhat. Kesepian banget. Hati-hati. Bu, suaminya seorang ASN, ditugaskan gubernur ke Jakarta pendidikan 1 minggu. Istrinya mulai update status, kesepian banget. Oh, langsung diseleding temannya. Boleh juga tuh diganti. Berawal dari canda, maka jangan curhat di medsos. Bertengkar suami, jangan curhat di medsos. Ini rajin betul bermedsos. Baru bangun medsos. Bagus kalau statusnya doa. Bagus kalau statusnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini statusnya pertengkaran rumah tangganya. Andai ku tahu kau begini, tak ku terima lamaranmu. Apalagi tak ku terima nasodudu 2 anakmu.
Lanjut kisah. Lalu Nabi berkata, kita tunggu suamimu deh. Datanglah suaminya. Gembira. Wih, alhamdulillah, alhamdulillah. Kami kedatangan ya Rasulullah. Senang betul Abu Ayyub Al-Ansari. Begini orang Islam senang didatangi ulama. Saudaraku, bumi lancang kuning. Kalau kalian didatangi imam masjid, didatangi pengurus masjid yang bawa map, jangan kau kasih tahu anakmu, kasih tahu Ustadz bapak lagi keluar. Ini datang takmir masjid bawa amplop, langsung les sumbangan. Jangan. Kalau tidak punya duit untuk menyumbang pembangunan masjid, sumbanglah dengan kata-kata dan akhlak yang mulia. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, pengusaha, orang kaya di Madinah, didatangi Nabi, para sahabat, beliau senang. Saudaraku didatangi ulama, senang kalian. Jangan malah datang ulama kau tidak hormati. Kau lebih hormat sama Kapolda daripada imam masjid. Kapolda ada pensiunnya, men. Beliau bintang 2, bintang 3, pasti pensiun. Ya. Maka hormati ulamamu. Saya tanya saudaraku, kalian bisa paham halal haram dari ulama atau dari pejabat? Kalian tahu rukun-rukun Islam dari ulama atau dari pejabat? Kalian tahu rukun-rukun sholat dari ulama atau dari artis? Nah, kenapa sekarang kalian lebih hormat sama artis daripada sama ustadz? Wih, kalau artis datang, Masya Allah, dikasih pesawat bintang bisnis, bertiga dia, dijemput pakai pengawalan tentara polisi, kasih hotel bintang 5, sampai di lokasi apa dia bawa itu artis, alamat palsu, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, enggak juga dikasih pegang kita pak, begini saja, iya toh, iya, adalah Pak Kadis nonton, astagfirullah. Sudah itu dikasih duit puluhan juta, sampai 100 juta, balik ke Jakarta, duitmu dipakai dugem, duitmu dipakai narkoba. Begitu kau muliakannya artis, begitu kau butuhkan penghafal Quran, kau jemput, tidak, Grab. Jangan ketawa, saya serius ini. Datanglah kasihan Pak Ustadz, dijemput pakai motor, motor tua pula, nggak ada stang kakinya satu di belakang, karena gerimis, satu mantel berdua. La haula wala. Pak Ustadz bilang, masih lama dek, lagi 4 tikungan Ustadz. Basalah kita dari bawah air, dari atas air. Sampai di rumah disuruh kita hafsi, baca doa 1 jam sampai ketek pun basah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 jam dia tinggalkan tokonya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan keluarganya karena menghormati jemputan umat. Dia datang kasihan, 1 jam dia bacakan doa, dia salawati rumah kita supaya jin dan iblis lari. Begitu mau pulang, kenapa kau sembunyi? Nah, bukan uang korupsi ini. Masih baik pak kalau di amplop, dia kucat-kucat pak. Dikasih 50.000. Dia lihat suaminya, berapa kau kasih Pak Ustadz? 50.000 Pak. Masa cuma 50.000 kau kasih? Apa kata istrinya? Ya sudah, tambah pisang 2 sisir di situ. La haula wala quwata illa billah.
Begitukah pejabat-pejabat di Riau? Hah? Tidak. Karena kalau begitu tidak mungkin saya datang lagi di sini. Mari, saudaraku, muliakan ulama. Jangan kau tuduh ulama sebagai teroris. Mana ada senjatanya ulama, kasihan. Katanya ajarannya nanti merongrong negara. La haula wala quwata illa billah. Nah, kita ini diajak saja kepada kebaikan, belum tentu dia mau ikut. Apalagi kalau mau diajak merongrong negara, tidak mungkin ada yang ikut. Maka cintai ulamamu, karena ulama, al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka saya hormat dan kagum Pak Gubernur. Tidak salah-salah orang tua gubernur memberi nama Samsuar, matahari yang menyerangi. Tablik Akbar dalam rangka ulang tahun Provinsi Riau diundang. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada diundang artis besok. Karena kadang-kala ada juga dicampur-campur, Pak. Malam tablik akbar, besok dandutan. Putar ke kiri, putar lagi. Bingung malaikat. Yo ayo. Malam tablik akbar, besok senam. Ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu bajunya sempit. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Mudah-mudahan Riau tidak deh. Ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kemudian lanjut kisah. Abu Ayyub begitu senangnya didatangi Nabi. Lalu Abu Ayyub berkata, ada apa gerangan ya Rasulullah? Nabi menjawab, kami lapar di rumah, panas. Abu Bakar sama Umar bilang, kita ke rumahmu, kamu kan orang kaya. Senang dia, Pak. Tenang ya Rasul, tenang. Abu Ayyub langsung masuk ke kebunnya, kurma. Dia tebang kurma, tidak tanggung-tanggung, Pak. Dia ambil dengan pohonnya. Bukan kormanya diambil, Pak. Pohonnya dia tebang, dia suruh bawa ke rumahnya. Nabi heran, apa ini Abu Ayyub? Nah, kami cuma butuh buahnya. Kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, kalau saya cuma bawa buahnya, saya tidak tahu mana yang Rasul senang. Kalau sekali saya bawa dengan pohonnya, silakan pilih. Ada muda, ada matang, ada setengah matang, ada matang, silakan ya Rasul. Begitu senangnya Abu Ayyub didatangi Nabi. Tidak puas sampai di situ. Abu Ayyub kemudian menyembelih kambing yang paling segar dan sehat, dipersembahkan kepada Nabi. Yang paling baik kambingnya diambil. Maka bersedekah, jangan nanti kau tidak suka baru kasih orang. Ini ibu-ibu biasa toh? Woi, Bu. Woi, itu biasa ibu-ibu bersedekah sama tetangga, dia bilang, nak, bawakan ustadz di sebelah daripada basi. Nanti mau basi baru diingat ustadz. Yang bener aja, Bu. Ibu mau kalau kami mencret. Abu Ayyub dia ambil kambingnya, dia sembelih. Lalu setelah disembelih, dihidangkan, Nabi makan. Ada roti, ada kurma, ada kambing. Nabi lagi makan. Tiba-tiba Nabi berkata, Abu Ayyub, tolong kasih saya piring. Untuk apa ya Rasulullah? Bawakan anakku, kasihan Fatimah. Sudah lama dia tidak makan enak. Tolong bawakan anakku. Masya Allah. Saya dengar-dengar Pak Gubernur juga begitu. Kalau makan enak, ingat anak dan istri di rumah. Iya Pak Gubernur.
Kenapa kau ketawa? Yang banyak suami makan enak di luar, istri lapar di rumah. Itu bukan bagian dari umat Nabi itu. Nabi ingat makan di rumahnya. Anakku kasihan, sudah lama tidak makan enak, tolong kau bungkuskan. Kira-kira masih adakah suami seperti ini sekarang? Masih ada? Nih semua nih, insya Allah. Makan enak, ingat anak istri. Lalu setelah itu Nabi mengambil semua sampel makanan. Beliau ambil daging, beliau ambil roti. Dia naikkan tangannya, kurang lebih seperti ini. Nah, Nabi begini. Lalu Nabi bersabda, saudara-saudara sekalian, tadi kita keluar rumah lapar. Tadi kita keluar rumah kosong perut. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan persaudaraan di antara kita, ada kaya, ada miskin, ada kenyang, ada lapar. Alhamdulillah, Allah persaudarakan kita. Tidak perlu keluar duit, kita sudah penyung. Tidak perlu beli, kita sudah ada isi perut. Lalu Nabi bersabda, ketahuilah saudara-saudara sekalian. Sampai Nabi 3 kali mengulangnya. Ketahuilah saudara-saudara sekalian. Ketahuilah saudara-saudaraku. Semua yang masuk di lehermu, lewat di tenggorokanmu, masuk ke perutmu, tak setetes pun yang lepas dari tanggung jawabmu nanti di akhirat. Semua nikmat yang masuk di lehermu akan dimintai tanggung jawabnya. Kemudian Nabi mengucapkan, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul adzim. Apa hikmah dari kisah ini? Satu, tidak ada satupun manusia yang tidak ada masalahnya. Kurang apa cintanya Allah kepada Nabi? Sampai Allah pernah jelaskan, andai bukan karena kamu Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Karena cintanya Allah, Allah ciptakan dunia dan isinya untuk Nabi. Kurang apa cintanya Allah kepada Nabi? Sampai Allah jelaskan, ya Muhammad, kalau ada dosa-dosamu, aku ampuni. Ya Muhammad, haram seluruh nabi dan rasul masuk ke dalam surga sebelum engkau lebih dulu masuk dalam surga. Itulah cintanya Allah kepada Nabi. Tapi apakah Nabi tidak ada masalah dalam rumah tangganya? Kisah tadi, Nabi pun lapar dan panas. Maka saudaraku, tidak mungkin ada manusia, tidak mungkin ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Ini orang-orang hebat depan kita. Bapak pikir ini orang tidak ada semua masalahnya? Pak Gubernur, masalah paling besar sekarang mau 2 periode. Iya toh? Iya kan? Sampingnya lagi kanan, Kapolda, bintang 2. Bapak pikir tidak ada masalahnya, mau bintang 3? Ayo, ini yang pegang mic berdiri, sampingnya wakil gubernur, mau naik sedikit. Tapi setelah gubernur, ini orang muka penuh masalah semua ini Pak. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Nih, Dasat Latif. Paling banyak masalahku sekarang. Apa masalah sekarang saya Pak Gubernur? Banyak janda-janda curhat. Waduh, Ustadz, baru meninggal suami saya. Tolonglah kasih saya doa-doa penenang, supaya hati saya sabar dan tenang. Saya kasihlah amalan-amalan. Lama-lama selalu curhat. Akhirnya dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Kalau ibu mau imam, saya kasih Pak Danrem. Kata Pak Danrem, kiamat Ustadz, istri saya jenderal.
Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Semua kita punya masalah. Ayo, satu, mari kita lihat. Pegawai. Ada yang punya NIP, ada yang tidak. Yang punya NIP namanya pegawai negeri. Yang tidak punya NIP namanya pegawai honor. 5 tahun PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Iya toh? Lagunya berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Iya Pak. Waduh, Pak Kapolda, Pak Jenderal, saya ketemu security di hotel. Dia bilang, Ustadz, alhamdulillah, selama baju kami seperti ini, seragam ini, terangkat derajat kami, Ustadz. Kami dikira polisi. Saya bilang, iya, kau rugikan polisi. Polisi dikira security. Nonton Bapak, sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share.